Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempraktikkan modul praktikum mengenai sedatif, ya, mengenai efek sedatif. Jadi sedatif itu adalah efek yang berkaitan dengan penekanan saraf pusat. Jadi efek sedatif itu adalah efek paling ringan dari proses penekanan saraf pusat. Efek yang lebih kuat adalah namanya efek hipnosis. Efek yang lebih kuat lagi namanya efek anestesi. Jadi tergantung dari dosisnya. Kalau dosisnya itu rendah namanya efek sedasi atau sedatif. Kalau dosisnya tinggi namanya hipnosis. Kalau dosisnya paling tinggi namanya adalah efek anestesi, ya, anestesi. Nah, obat-obat yang mempunyai efek sedasi ya, itu adalah dinamakan golongan hipnotik sedatif. Karena obat ini tidak hanya punya efek sedatif, tapi mempunyai efek hipnosis. Efek sedasi ini sangat berkaitan dengan kemampuan motorik, kemampuan saraf motorik. Saraf motorik itu adalah saraf yang menggerakkan tubuh kita. Jadi ada dua saraf motorik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Ya. Kalau motorik kasar itu seperti berjalan, motorik halus itu menggambar. Nah, kita akan melakukan percobaan terhadap saraf motorik di mana yang dipakai parameternya adalah motorik kasar. Dalam ini nanti tikus akan ditempatkan pada alat rotari, ya, rotari atau alat yang digunakan percobaan ini nanti seperti yang kita lihat kemarin pada waktu pertama, ya, alat rotari itu bentuknya itu dia bisa berputar, kemudian tikusnya itu ditaruh di situ. Kemampuan tikus untuk mengikuti irama dari putaran alat rotari itu tergantung dari kemampuan motoriknya. Selama kemampuan motoriknya normal, dia akan lama, dia akan bertahan lama. Jadi kalau alat rotarinya itu berputar, ya, kemudian dia mengikuti putarannya itu makin lama, berarti kemampuan motoriknya itu makin bagus. Sebenarnya kalau dia itu baru beberapa kali berputar terus jatuh, ya, berputar 10 kali, jatuh 2 kali atau 3 kali, berarti tikus itu kemampuan motoriknya sudah berkurang. Artinya tikus itu sudah mengalami proses sedasi atau efek sedasi. Jadi saraf-sarafnya sudah mulai terpengaruh, ditekan, dan dia mempunyai efek sedasi. Nah, kemudian efek sedasi ini sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh obat-obat golongan hipnotik sedatif, ya, tetapi efek sedasi ini juga dimiliki oleh obat-obat golongan antihistamin, ya, terutama obat-obat antihistamin tradisional antihistamin. Misalnya diphenhydramine, ya, chlorpheniramine, promethazine, ya, itu adalah obat-obat antihistamin yang juga mempunyai efek sedasi. Di antara obat-obat antihistamin yang punya efek sedasi yang paling kuat adalah diphenhydramine. Diphenhydramine itu paling kuat efek sedasinya. Efek nangkepnya itu paling kuat, ya. Jadi kalau kita minum antimo, ya, itu kan termasuk obat-obat antihistamin yang membuat sangat nangkep, ya. Antimo itu isinya diphenhydramine yang punya efek sedasi yang paling kuat di antara obat-obat antihistamin yang lain. Dan yang lain contohnya adalah CTM atau chlorpheniramine. Ya. Chlorpheniramine itu juga punya efek sedasi yang cukup kuat, lalu masih kalah dengan diphenhydramine. Tapi efek sedasi dari obat-obat ini tidak ada kaitannya dengan efek sedasi dari obat-obat golongan hipnotis. Itu beda. Karena reseptornya itu beda. Kalau obat-obat hipnotik sedatif itu reseptornya itu reseptor susunan saraf pusat, tapi kalau obat-obat sedatif golongan antihistamin itu reseptornya itu H1 reseptor obat yang menekan saraf reseptor saraf H1. Nah, itu mengenai prinsip dari praktikum, ya. Jadi kita akan mengamati berapa kali dia terjatuh, ya, ketika alat rotari itu dihidupkan. Semakin sering dia jatuh, berarti kemampuan sedasinya itu efek sedasinya itu semakin kuat. Sebenarnya semakin sedikit dia terjatuh, maka efek sedasinya juga semakin kuat. Kemudian nanti seperti biasa tikus akan kita suntik dulu, ya, dengan obat-obat sedatif, ya, obat-obat sedatif. Obat yang kita pakai adalah obat-obat golongan barbital dan golongan benzodiazepin. Ya. Untuk golongan barbital kita menggunakan fenobarbital, untuk golongan benzodiazepin kita menggunakan diazepam. Jadi seperti kita ketahui, obat-obat golongan fenobarbital itu ada banyak. Yang salah satu yang terkenal adalah fenobarbital. Ada juga yang namanya pentobarbital. Fenobarbital ini mempunyai nama lain, itu Lumina. Dia memang sudah jarang dipakai, ya, tapi ini salah satu obat yang cukup di masa lalu cukup banyak digunakan secara klinik. Fenobarbital, ya. Kemudian untuk
gas pump ini banyak sangat populer dan sekarang banyak sekali dipakai oleh dokter yang mengobati orang-orang yang menginginkan efek hipnosis ya, atau efek sedasi. Kemudian nanti tikus akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kontrol, ya, seperti biasanya kelompok kontrol adalah kelompok yang sudah diberikan, dan kelompok 2 dan 3 adalah kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan itu adalah kelompok obat yang diberikan gas pump dan obat yang diberikan fenomenal. Nanti kemudian pada percobanya kita lakukan pengamatan pada menit-menit ke-15 ya, 30, 60 dan 20 menit. Jadi nanti pada menit ke-15 itu apakah sudah efek sedasinya sudah muncul, nanti kita akan lihat. Dan kapan efek sedasi itu berakhir? Ya, setelah berapa jam obat itu akan berakhir efek sedasi. Jadi nanti ada seharusnya ada kurva ya, harus ada peningkatan efek sedasi, kemudian puncak efek sedasi dan penurunan efek sedasi. Jadi seperti itu. Efek sedasi itu akan kelihatan dari pola kenaikan dan penurunan kemampuan tikus untuk bertahan pada mesendorfin. Jadi seperti itu. Kemudian sebenarnya ada hal lain yang perlu kita amati ya terkait dengan sedasi adalah refleks berat badan. Jadi refleks berat badan itu adalah kondisi di mana tikus itu kalau kita pegang kemudian kita balik, ya, badannya kita gulingkan, dia tidak akan balik lagi. Itu namanya efek sedasi yang terjadi. Jadi efek balik badan itu adalah salah satu parameter utama untuk memperlihatkan bagaimana efek sedasi itu berkurang. Selain dari efek bertahan dari rotarik, tetapi efek balik badan ini memang kurang sensitif ya, kurang akurat ya, karena sangat tergantung dari kondisi tikusnya. Kemudian yang lain adalah diameter pupil mata. Jadi pupil mata akan berubah yang melebar ketika dia melebar menyempit tergantung dari kemampuan sedasi seperti itu. Itu kemudian untuk tikusnya nanti juga kita bagi menjadi 3 kelompok ya, kemudian tikus berkelompok dengan tikus ya. Kemudian untuk hasilnya nanti ya, kita hitung ya berapa kali dia bertahan dari, berapa kali dia jatuh dari mesin rotan. Itu kemudian saya kira itu ya untuk praktiknya. Kemudian nanti kita ikut aja ya proses praktik ini yang mulai dari pengenceran, ya, penimbangan, kemudian pemasangan lato tali, ya, kemudian menghitung berapa dia jatuh yang kita perhatikan. Saya kira seperti itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.